Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Febrian Rizky, NIM F1B059053 dari kelompok 18. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan PPT dari laporan P1 Praktikum Dasar Elektronika untuk memenuhi respon ACC. Langsung saja kita mulai ke PPT-nya, yaitu yang pertama ada tujuan. Judul dari praktikum ini yaitu konfigurasi dioda. Tujuannya ada 3, yaitu 1. Mengetahui prinsip kerja dari pembiasan diode yang melibatkan perubahan input tegangan ketika mengukur efek ini dari muatan output. Kedua, mengetahui cara kerja pembiasan dioda maju yang melibatkan perubahan input tegangan ketika mengukur efek ini dari muatan output. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, mengetahui bagaimana dioda bisa mengatur perubahan tegangan. Ini ditunjukkan dengan menerapkan perubahan tegangan ke penjelasan sirkuit dan mengukur output tegangan dengan osiloskop. Kemudian dioda sendiri adalah komponen aktif dua kutub yang pada umumnya bersifat semikonduktor yang memperbolehkan arus listrik mengalir ke satu arah atau kondisi panjang maju dan menghambat arus dari arah sebaliknya. Dan kemudian pada gambar ini adalah gambar dasar dari dioda, yang mana terdapat dua gambar, pada gambar posisi kiri dan gambar posisi kanan. Nah, gambar posisi kanan ini adalah gambar fixnya atau gambar umum dari dioda. Gambar yang posisi kiri ini adalah pecahan dari gambar yang sebelah kanan. Kemudian kita akan jelaskan gambar sebelah kanannya dulu. Di gambar sebelah kanan terdapat anoda dan katoda. Anoda ini adalah sisi positif dari dioda dan katoda ini adalah sisi negatifnya. Kemudian pada gambar kiri adalah pecahan dari gambar dioda umumnya, di mana A itu adalah sampingan dengan P, atau A anoda sama dengan bermuatan positif dan katoda bersampingan dengan N bermuatan negatif. Kemudian di sini ada karakteristik dari dioda. Nah, pada gambar ini di mana kita akan menjelaskan bagaimana prinsip kerja dari bias maju dan bias mundur. Pada gambar ini terdapat di sini ada sumber atau yang bergaris 2 ini sumber, kemudian terhubung ke dioda, di mana A ini sebagai anoda dan K ini sebagai katoda dan R ini sebagai hambatan atau beban. Dan pada gambar ini adalah bias maju, di mana sumber arus di sumber arusnya ini DC ini terhubung secara paralel ke seri, maksudnya, kemudian ke anoda, dan anoda ini menuju ke katoda. Ini disebut bias maju, di mana setelah dari tegangan dia akan langsung menuju ke anoda atau muatan positif, baru menuju ke katoda atau muatan negatif. Kemudian kebalikan dari gambar ini, di mana B duluan baru A, yaitu bias mundur. Intinya di balik ini akan menjadi bias mundur. Kemudian kita masuk ke gambar konfigurasi dioda, di mana pada gambar konfigurasi dioda ini adalah hasil output dari tegangan yang dilakukan atau diukur dengan osiloskop, di mana tegangan ini dapat berbeda-beda tergantung dari besarnya trigger yang digunakan serta besarnya arusnya. Dan dari tegangan ini selalu berubah-ubah, akan tetapi ini adalah sebagai simpel saja dari hasil output yang digunakan, yang dikeluarkan oleh software osiloskop.
Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.